It's your hot time. Wih, cakep. Ini kita baru selesai nonton Black Panther Wakanda Forever ya. Iya. Sama nih kayak kemarin pas gue nonton di Black Adam tuh, gue nonton di sini juga di Blue Village ya, Cinepolis ya. Iya, sepi guys, sepi. Oke, ini kita bakal nge-review ya, curhat lah, karena kita baru nonton. Tapi tenang aja guys ya, karena ini free spoiler ya. Iya, no spoiler. No spoiler, tenang aja lah, masa baru nonton langsung spoiler, wah gila nih. Iya sih, itu nggak boleh ya. Ngajak ribut tuh. Ngajak ribut itu. Jadi kita bakal bahas secara keseluruhannya, kulit luarnya lah ya. Kulit luarnya, oke. Oke lah, gue pengen nanya dulu sama lu Ken. Iya. Ini kita udah sempet berdebat sih tadi sih. Iya, sempet debat. Menurut gue sih oke-oke aja gitu ya. First impression-nya gimana? First impression apa nih film yang secara keseluruhan? Menurut gue bagus sih, walaupun emang agak rada predictable ya. Agak predictable, karena kayak film-film biasa aja gitu kan. Tapi menurut gue, cara mereka build up ke situnya itu menurut gue udah cukup oke. Kayak ada alasan kenapa orang tingkah gue kayak gitu loh. Oke. Biar nggak nimbulin, biar nggak snowball gitu. Bener sih, development karakternya ada. Ada. Jadi lu menikmati lah ya. Iya, gue cukup menikmati. Kalau gua sayangnya menikmati juga. Iya. Tapi sorry to say kurang banget nih, karena ya mungkin gue ekspektasi lebih ya. Iya. Gini, karena gue udah lihat Black Panther dari trailernya tuh, gue udah pernah bilang lu kan. Kalau misalnya Black Panther ini, trailer Wakanda Forever ini the best trailer yang pernah gue lihat untuk Marvel. Oke. Karena emosionalnya anjir gila, keren banget. Dan gue expect buat tinggi gitu loh. Terus pas gue nonton ternyata nggak memenuhi gitu. Standar yang udah gue tentuin. Gitu. Cuman kalau bilang menikmati. Iya, oke lah, nggak kayak itu Thor Love and Thunder God itu. Thor Love and Thunder ya di bawah lah. Itu gila sih, itu gue kecewa. Kalau ini oke lah, cuman ya menurut gue kurang. Kalau menurut lu bagus karena tadi development karakter. Iya, menunjuki gitu loh. Apapun emang agak klise kan intinya. Iya. Gue setuju, development karakternya ada, bagus. Terutama untuk karakter utamanya Shuri, ya nggak usah ditanya lagi lah ya. Iya. Semua orang pasti tahu karakter utamanya Shuri gitu kan. Iya. Ya dan di trailer juga udah dikasih lihat kan kalau si T'Challa mati, ya kan. Iya. Udah ada kayak ada kuburannya gitu loh ya. Iya. Nah, pemakamannya. Ya, kita tahu karakter utama si Shuri dan karakter si Shuri ini berhasil banget. Setuju kan? Oke lah, actingnya bagus, oke. Jadi jadi main protagonisnya itu juga cukup oke sebenarnya. Iya bener, dan paling kelihatan development karakter emang Shuri. Emang dia. Dari awal, perubahannya kelihatan lah ya. Perubahannya agak drastis ya. Oke. Misalkan dia orangnya agak logikal ya, logical sebenarnya. Oke, tapi kan kita nggak bisa ngelihat dari development karakter doang, ya kan. Nah, karena ini adalah sebuah film superhero, pasti ya yang harus kita bahas adalah action sequence. Gimana kan menurut kan? Aduh, ini gue agak nggak usah spoiler kan, Bang? Nggak boleh spoiler, tenang aja guys. Walaupun sebenarnya action scenes-nya itu agak dikit ya, bandingin film Marvel lain, agak dikit. Mungkin karena build up-nya lebih ke tribute kan, ke T'Challa kan. Tribute sama main politikal dikit lah. Nah ya, politiknya dapat ya politiknya. Cuman politiknya. Menurut gue politiknya nggak terlalu yang kenceng banget. Iya, nggak terlalu. Ringan. Tadi awal-awalnya itu emang udah dari based on itu kayak mendorong gitu kan. Nah, mungkin action itu pas akhir-akhir ya kan. Mulainya. Iya, bener. Nah, itu sih gila banget sih. Sama Marvel kan action nggak usah diraguin lah. Pasti ada suspense-nya dan gila sih. Dan ya nggak ada spoiler tapi wah gila sih itu teknologinya Wakanda. Iya. Tapi emang yang ditonjolkan dari film ini tetap ya sebagai film Black Panther. Udah pasti nih dari Black Panther 1 pun yang paling kita ngeliat tuh visual. Iya. Kan kayak apa ya? Culture Wakandanya, terutama sisinya kalian tahu Namor kan villainnya kan. Nah, itu kan dia punya culture lain kan selain Wakanda. Itu bagus juga kan? Iya, itu keren banget. Ini gue bajain city-nya gak? Apa? Gue bajain city-nya gak? Kota lautnya gitu. Oh boleh dijawab. Oh, nggak apa-apa. Itu gila sih, itu kayak city-nya itu bener-bener kayak ya Atlantis lah ya. Iya. Mirip-mirip gitu, terus kayak kalau kalian bisa lihat sebenarnya mereka nggak jauh beda. Nggak jauh beda sama Wakanda. Mereka terasa itu dari luar dan mereka punya kulturnya sendiri. Dan sebenarnya itu apa ya menurut gue ya di film ini nggak ada yang jahat, nggak ada yang baik. Ya, gitu. Ya itu politik lagi. Iya politik. Dua-duanya ada benernya, dua-duanya ada salahnya gitu.
Ya tapi kalau misalnya balik lagi nih ke si actionnya tadi. Iya. Buat gua actionnya ya bener di akhir-akhirnya aja sih. Iya. Di pertengahan ya so-so gitu, di finalnya oke, cukup oke. Tapi menurut gua kalau mau dibandingin sama Black Adam yang kemarin baru keluar jauh. Ya kan Black Adam. Masalah action ya. Nah, karena Black Adam kan emang dari dia bangun kan udah kayak sana sini, gitu kan. Dan iya, nah kalau misalnya ngomongin masalah fase dari film ini menurut gua slow pace, setuju nggak? Iya, Slow pace. agak slow. Ini beda banget sama Black Adam yang misalnya fast pace banget. Iya, apa-apa langsung duer itu kan. Iya bener-bener cepet banget gila. Itu bener-bener kayak nggak ada, justru grafiknya terlalu di sini aja gitu, nggak ada turunnya gitu kan. Iya. Kalau misalnya Black Adam ini Tapi lebih ada grafik. Tapi kalau Black Adam ada nurunnya sih, pas dia lagi ngomong-ngomong Ya. dan lain-lain. Ya, tapi emang kebanyakan action ya. kebanyakan, iya, Awalnya action langsung ketemu Justice Iya, apa namanya? Society. Society dan lain-lain Nah, gitu. kalau Black Panther ini lebih grafiknya lebih bagus, lebih naik turun. Cuman yang gue sesalin ya, serius, 1/4 dari film ini di awal itu gue benci serius. Kenapa? Gue nggak suka. Yang Oke, gue suka di development karakter untuk Shuri, oke bagus. Karena di ending, oh dia bisa kayak gini karena Iya, gitu. iya, Tapi iya. untuk karakter-karakter lainnya, banyak scene necessary gitu loh. Scene yang kayak nggak penting gitu loh menurut gue. Apalagi komedinya, serius ya. Komedinya menurut gue lucu sih lucu. Cucu. Siapa itu sih? Yang gede Jabba ya apa sih? Jabba lagi. Baku. Tapi dari dulu kan begitu aja. Baku. Enggak, cuman gini loh, maksudnya komedinya itu yang gue expect dari Black Panther itu komedi yang kayak singkat, kayak subtle komedi lah. Yang kayak apa ya, model-model kayak mereka serius tapi dengan satu kali ngomongan itu biasa bikin kita ketawa. Nah itu yang gue expect tuh, biasa Black Panther kayak gitu. Contohnya nih, ingat gak scene yang Black Panther pas lagi di si Hulk, ini di Infinity War sih, si Hulk sama si Steve Rogers lagi ke Wakanda tuh. Terus mereka ketemu si Black Panther kan, terus salah kan. Terus habis itu disuruh nunduk kan, nunduk gitu. Terus si Bruce Banner ikutan aja gitu. Terus habis itu di sini gak usah nunduk kata T'Challa gitu kan. Itu kan kocak tuh. Lu lupa ya sini ya? TB aja menurut gua. Itu lucu menurut gua. Itu gue ekspresi si Bruce Banner-nya gitu. Mungkin kali ya. Iya, itu lucu. Tapi menurut gua tuh scene-scene kayak gitu yang gua expect dari Black Panther. Oke, yang dari sini emang apa salahnya gitu? Apa ya? Maksa menurut gua. Maksa ya? Maksa. Ini jadi kayak try to love gitu, try to komedi. Ya emang Marvel kan bahkan kayak gitu kan Marvel. Nah, gua nggak lihat itu di Black Panther 1. Enggak, Marvel belakangan. Belakangan. Oke lah ya, apalagi itu. Iya. Nah, itu dia. Enggak, yang paling parah sih menurut gue yang gue parah. Menurut gue yang parah itu, paling titik parah itu di itu sih. Thor Love and Thunder itu terlalu maksa. Itu gila banget. Justru enggak. Justru kalau Thor Love and Thunder, justru bagian komedinya works menurut gua. Gue sih enggak, gue nggak suka. Oke, lu nggak Kan suka. terlalu maksa gitu loh, agak. Oke. Enggak, kalau gua menurut gua Thor Love and Thunder, gua lebih ngerasa emang ini film komedi aja. Memang sebagai film sampah, tapi kalau komedinya masuk dan gua ketawa. Emang komedi masuk dan gue ketawa juga. Tapi ya menurut gue maksa gitu, kan? iya sebagai film. Itu dia. Gue bisa, maklumin untuk komedinya. Iya. Tapi kalau untuk Black Panther ini, gue nggak bisa maklumin karena ini bukan komedi gitu loh, bukan film komedi. Ya meskipun nggak terlalu banyak ya komedinya ya. Tapi ada beberapa scene yang di awal tuh, terutama yang 1/4 awal tuh, itu. Yang itu ya ketemu si itu ya. Ya itu. Yang apalagi itu. soundtrack. Coba kita ngomongin soundtrack nih. Soundtrack. Soundtracknya sebenarnya bagus. Bagus, gue suka. Emang setiap kali si Ryan Coogler, sutradara Black Panther bagus lah ya, pasti pilih soundtrack tuh oke. Iya. Nah cuman itu pas bagian komedi tuh gue agak cringe gue, serius. Lu gimana? Lu harus deh. Tunggu soundtrack yang komedi mana? Ada. Gini loh. Itu gue bilang kalau misalnya komedi yang gue tahu yang di Black Panther 1 itu nggak perlu soundtrack lah, cuman perlu kata-kata dan kita ketawa. Kalau ini kayak ditambahin. Kayak apa ya? Gue nggak nyadar kali ya, gue tahu. Menurut gue sih mungkin karena emang gue keganggu aja gitu, kayak oh ya udah gitu. Kalau gue rada keganggu. Mungkin berbeda opini lah ya, berbeda orang kan. Karena menurut gue tuh kayak apa ya, Nyusahin. Gitu loh. Ya udahlah. Oke, kalau komedi kita udah bahas nih, actionnya juga udah kita bahas sedikit. Kita masuk ke plot cerita. Gimana kan? Plot cerita ya. Gimana ya? Gue agak apa ya? Aduh. Lo harus setuju lah sama gue kalau plot saya agak kurang. Emang, oke, fine. Gue setuju emang agak kurang dan agak klise dan predictable dan lain-lain. Tapi gue suka gitu. Suka? Soalnya gitu. Kenapa? Apa yang lo bikin suka? Emang gue orangnya emang suka lihat karakter development aja, dan emang karakter development si Shuri itu nggak terasa di rush gitu loh, menurut gue ya. Soalnya tuh emang dari dulu tuh udah ada bibit-bibitnya gitu. Oke. Dari awal-awal. Ya, gue setuju untuk
si bagian curinya Oke, masuk. curi masuk. Oke, tapi untuk lainnya menurut gua iya agak maksa. Apalagi habis itu pacarnya si Nakia. Iya, si Nakia itu agak Enggak. Itu apa gunanya coba di situ? ya Apa? Penyemangat, Ya, paling semangat bos. Ya, ada sih satu scene yang dia berguna ya. Banget. Ada, ya, tapi enggak lah. Terus gini ya, Ken. Menurut gua, ini tuh plot ceritanya ya. Ini tuh kayak plot cerita yang buset, semua film tuh kayak gini plot ceritanya gitu loh. Enggak ada yang spesial dari film ini. Jadi kayak ya udah, gua udah tahu nih akhirnya bakal begini gitu loh. Ya justru gua mikir semoga dirubah begini, tapi ternyata enggak gitu kan. Jadi tetap kayak apa ya, maju aja, ini alurnya maju ya, nggak ada alur maju mundur, nggak ada kan, bener-bener paling track back story ke belakang, dan itu pun diceritakannya dengan lu udah cuma satu scene, ya udah kita cuma denger ceritanya sih, nggak ada yang spesial gitu loh, ya sih. Ya gimana ya, mungkin gue emang orangnya tuh nggak begitu, nggak terlalu kritikus lah ya. Iya, gue kayak ya filmnya bagus sih, bye gitu loh. Emang sebenarnya mereka kalau mereka mau lanjutin ini jadi seri lagi, bukan jadi seri sih, jadi kayak benar-benar trilogi, tapi sebenarnya bisa sih, ada potensinya sebenarnya. Oke, ada potensi. Iya, cuman mereka mungkin mereka ngedesain untuk nggak melakukan itu. Iya. Makanya gitu. gue tuh, banyak tuh scene-scene yang menurut gue tuh nggak perlu pertama gitu loh. Terus kayak ya udah ditaruh gitu, cuman buat ya sekedar ada, itu nggak apa-apa. Ada juga, gimana ya? Nggak terus tensi. Kayak tensi. Nah itu dia, karena scene-scene yang nggak menurut gue necessary tadi, menurut gue tuh jadi apa ya, tensinya jadi nggak kurang dari awal ya. Build tensinya tuh nggak dapet gue, serius sama sekali nggak dapet. Build tensi mana nih? Dari awal sampai akhir. Gue cuma dapet di tengah sampai akhir. Oke, iya, itu gue setuju. Tapi karena dari awal sampai tengah. Emang dari awal itu kan lebih fokus kepada politik dan lain-lain kan, nggak ada apa ya? Paling enggak ya, maksudnya gue expect untuk dari film-film yang contoh film-film bagus yang lain yang gue pernah tonton, walaupun masih santai, lebih slow pace kan, ya kan? Tapi ada sedikit tease untuk tensinya itu loh. Gue tuh harap itu bikin kita anjir, oke, ini mulai menarik gitu. Gue nggak dapet itunya. Nggak dapet. Gue bosen jujur, gue bosen ya. Untuk awal sampai seperempat ya, itu gue bosen. Gue kok agak dapetnya sih, soalnya emang situ kan apa ya, emang ditis kan kalau emang apa ya, ini gue spoiler dikit ke bawah. Jangan. Intinya semua orang mau vibranium gitu kan. Ya. Nah itu kan ada tensi sedikit. Terus jadi jadi punduk apa sih? Center masalahnya ya lah ya. Coba lu kasih itu deh. Overall skor. Final score ya. Final score apa? Final score buat gua. Iya. Sorry to say. Buat gua 7,8 per 10. Anjir, rendah ya? Iya. Rendah sebenarnya. Buat lu gimana final score? Gua sendiri ya, gua sih 85. 85 ya? Iya, 85. Bagus. Oke loh. Gua belum pernah nanya lu untuk Black Adam. Wih, Black Adam ya. Aduh, gue lupa lagi Black Adam. Bentar, gue recap dulu. Gitu ya, anjay. Black Adam. Actionnya gila sih. Plot ceritanya oke. Tapi agak tapi nggak juga sih. Black Adam kayak 85 juga deh. Untung 9 lah. 9. Tapi kayak nggak sampai 9, 88 lah. 88. Iya. Soalnya menurut gue itu ceritanya itu emang ada beberapa bolongannya kan, ada plot hole-nya dan lain-lain. Tapi plot hole-nya kan masuk di tengah-tengah itu kan. Iya, tapi nah itu yang gue ngerasa meskipun gue bisa tebak, tapi plot cerita yang diacak-acak itu loh. Dan akhirnya kita bisa pelan-pelan nemuin satu demi satu. Itu yang gue pengen. Dan misteri. Itu gua yang nggak ada dari Black Panther, misteri. Apa ya? Satu kata yang nggak ada dari Black Panther tuh. Apa ya? Gue sih suka kayak gini, soalnya biar gue nggak capek-capek diri gitu. Mungkin emang kalau lu nggak usah mikir ya. Iya, gue nggak usah mikir, gue kayak yaudah kayak gini, gue nggak usah kayak berteori-teori lagi. Berarti ini film yang bagus untuk Anda yang tidak suka mikir. Iya, yang asal nonton aja. Casual viewer, bukan nggak usah mikir. Iya. Suka mikir hal-hal lain dan bukan hal-hal ginian. Iya, untuk filmnya kan. Iya. Ya, tapi kalau buat Anda yang suka film yang kompleks, sebenarnya ini filmnya lebih mainstream nggak ya? Lebih ke arah mainstream. Kalau buat kayak lu fanboy apa gitu ya nggak cocok gitu. Mungkin ya. Tapi ini jujur aja kita baru nonton dan kita belum lihat review lain ya. Iya, belum. Mungkin ada apa yang bisa digali lagi kan yang kita nggak tahu. Ya, tapi gitu aja untuk review singkat kita yang non spoiler ini. Dan untuk yang spoiler ya,
soon ya, pasti gue langsung upload ke kalian. Ya, tunggu aja, stay tune dan subscribe Ngelantur Indonesia ya. Dan jangan lupa juga follow kita di mana IG, kan? follow kita di IG, TikTok gitu ya, ngelantur_IDN. Ya, untuk versi singkat, compact, jelas ya. Iya, ini kayaknya udah 10 menit sih tapi. Ya kan ini kan YouTube. Ya udahlah ya. Oke, segitu aja guys. Apa moto kita? Apa? Kita nggak ada moto ya? Kayak ada tapi kita lupa deh. Apa ya? Bye bye.